Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini dengan saya Atin Jayadi. Di sini saya akan materi yang terbaru yaitu Cisco routing. Nah, di Cisco routing ini ada beberapa materi yaitu teori routing protokol, pengenalan static routing, implementasi konfigurasi static routing, topologi 4 router, konfigurasi routing static, konfigurasi topologi VLAN, dan yang terakhir yaitu konfigurasi static routing. Nah, di sini kita materi yang pertama yaitu teori routing protokol. Teori routing protokol itu ada pertama itu adalah pengertian routing. Pengertian routing ini adalah proses pengambilan keputusan tentang jalur terbaik yang harus dilalui oleh data paket dari sumber ke tujuan dalam sebuah jaringan atau antar jaringan. Routing juga dijalankan oleh perangkat yang disebut router yang membaca informasi dalam paket data untuk menentukan ke mana paket tersebut harus dikirim. Nah, kita langsung next saja ke goals routing. Nah, di goals routing itu tujuan routing untuk menentukan jalur tercepat atau paling efisien untuk pengiriman data, dan yang kedua untuk menghubungkan beberapa jaringan berbeda baik dalam skala lokal maupun global, dan yang ketiga itu menghindari kemacetan jaringan dengan memilih rute alternatif saat terjadi gangguan, dan yang terakhir itu menjaga kestabilan jaringan dengan sistem pengalihan route jika jalur utama terputus. Nah, kita lanjut ke protokol routing. Dari protokol routing ini ada beberapa poin, yaitu poin A untuk static routing. Routing yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Setiap rute ditentukan dan dimasukkan ke dalam router satu persatu. Dan di poin kedua yaitu B, dynamic routing. Nah, routing yang dilakukan secara otomatis oleh router menggunakan protokol routing dinamis. Nah, dan routing saling berbagi informasi untuk membentuk jalur terbaik secara otomatis. Dan yang poin ketiga yaitu default routing. Nah, sebuah metode routing di mana semua paket yang tidak memiliki rute spesifik diarahkan ke satu alamat tujuan yang disebut dengan default gateway. Mungkin materi pertama cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang kedua yaitu pengenalan static routing. Pada kali ini kita akan membahas mengenai static routing, yang dimana seperti yang kita sudah ketahui pada perkenalan di part sebelumnya, static routing ini adalah teknik routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan dan memasukkan router ke dalam tabel routing. Router akan mengikuti route yang telah ditetapkan dan tidak akan berubah kecuali dikonfigurasi ulang. Jadi intinya adalah static routing ini adalah rute yang kita konfigurasi secara manual. Nah, kita masuk saja ke buka Cisco. Dan di sini kita akan coba buat topologinya. Di sini kita tambahkan router untuk PC 2 yaitu 162.18.2 10 sorry 10.2/24. bahkan router 29 ini ya. 2911 yaitu 162 kita tambahkan dua router ya teman-teman. Dan untuk PC yang kedua yaitu 162.18.10.2/24. Tambahkan Ini contoh dua IP PC. ya. Jadi SD di sini dan SD di sini memiliki. Jadi SD di sini memiliki kita menghubungkan. Kita hubungkan dulu ya teman-teman. 172.16.10.1 untuk IP root-nya atau IP gateway-nya ya. Lalu IP PC-nya memiliki 172.16.10.2/24. Dan di sini jika sudah dihubungkan, di sini routernya kita ganti nama dulu ya teman-teman menjadi itu adalah router 1 18.10.2. Bagaimana ini adalah konfigurasi IP namanya yang biasanya kita konfigurasikan? Router 2. Sebetulnya biasanya ini teman-teman saja ya teman-teman. Kalau ini
Tapi ketika Nah, di kita sini study sudah casingnya kita melakukan memiliki konfigurasi study router casingnya. Di antara sini kita router memiliki kita, dua ruangan. itu kita perlu menambahkan yang namanya Misalkan IP apa next dua atau sekolah ada, atau karena biasanya router ini disebut sifatnya juga global. dengan IP jalur ya teman-teman. Jadi sifatnya IP router jalur ini untuk adalah apa sih? menggabungkan Kita coba dua lihat pendidikan dulu. berbeda. Biasanya kalau satu sekolah itu jaringannya Ini kita masih sama. ini ya. Tuh Jadi kita ya 10, di sini aduh, sorry. menganalogikannya. 10.1/30. Nah, Oke, itu yang kedua IP di sini jalurnya itu kita tidak dapat langsung asal hubungkan saja ya teman-teman. Kalau biasanya kita harus jadi beda konfigurasinya dengan menghubungkan interpilan. Jadi kalau routing itu kita perlu menambahkan yang namanya IP untuk IP next hop jalur atau yang bisa disebut IP ya. jalur. Ini untuk Nah, root 2 ya, IP jalurnya. kita misalkan di sini IP-nya Nah, kita bagaimana tampilkan dulu konfigurasi ya IP IP-nya. yang biasanya kita konfigurasikan? Sebetulnya biasanya ini juga adalah Nah, aku jelaskan terlebih dahulu mengenai kenapa di sini harus ada IP Satu ya, jalur teman-teman. atau IP next hop. Oke, jadi seperti sebutannya juga teman-teman, seperti jalur. Nah, Jadi di sini di kita sini adalah masukkan dulu IP-nya. diibaratkan Untuk IP router ini 1 adalah yaitu sebuah IP-nya jalan. Ketika kita 172 memiliki alamat atau IP address titik 16 192.168.10.2, lalu kita ingin mengirimkan paket ke 192.168.10 ya. 1/24. Nah, bagaimana Nah, sudah. caranya? Pasti kita di sini Nah, di ketika sini untuk kita ke kantor pos ingin mengirim IP paket, PC1 ya teman-teman. pasti di situ ada terjelas nama pengirimnya ya teman-teman. Untuk Lalu nama yang ditujuannya IP siapa, dan PC1 yaitu yang terakhir ada yang 172 namanya alamat atau jalan titik teman-teman ya. Kita sebut saja 16 jalan supaya bisa titik membedakan 10 alamat IP address titik dengan jalan. 1/24. Nah, di sini kita Jadi jalannya IP itu router 2 ya teman-teman. jalan mana gitu. Ketika kita Itu mau pindah ke 162 sini, titik 1 ke sini, maka kita 18 harus tahu mana ini titik jalur 1. yang mana jalannya. Mohon maaf teman-teman, salah. Kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin misalnya kita mau kirim paket ke 18 Bandung, ke Jakarta, pasti di situ titik ada alamat rinci ya teman-teman, 10 atau ada jalannya. Misalkan titik jalan Babakan 1/24. Cianjur, RT berapa, RW berapa. Nah, itu merupakan jalan yang Di sini biasanya kita diletakkan di IP entitas PC2 itu supaya apa? Supaya tukang paketnya itu enggak salah jalan atau enggak salah jalur. Salah root. Nah, di sini 162 juga sama-sama teman-teman ya, pada routing juga diperlukan jalan seperti itu. Nah, 1/8 sebutlah IP next hop atau IP titik jalur. 2 Sudah paham ya, teman-teman? titik Jadi 2 di sini ketika kita konfigurasi 24 routing, kita memiliki tiga Nah, jalur, contoh tiga IP-nya IP atau tiga alamat. Yang pertama sudah ada ya dia teman-teman. adalah gateway atau yang Ini ya, teman. untuk Di mana gateway ini menjadi pusat ketika IP dari jaringan luar ingin pindah ke jaringan kita. Nah, pastikan kalau misalkan setiap PC itu ini memiliki untuk IP yang IP berbeda. Nah, router maka 1 ya dari teman-teman, dan ini itu untuk PC biasanya itu ada seperti 1. kode pos. Kode posnya itu Sini adalah untuk IP gateway atau yang ini ya. di PC ini saya Nah, hapus ya teman-teman, kita tambahkan PC yang dulu. juga. Nah, lalu setelah itu ada juga kita menyambungkan alamatnya atau jalannya. Jalan yang ada, jalan dari destination atau road adalah Nah, IP ini untuk address PC2 dan ini untuk yang kita router 1. tuju. Di mana Nah, contoh alamatnya IP-nya itu jadi di sini merupakan IP next atau memiliki IP IP. jalur. Nah, di ini sini adalah IP next atau untuk IP router jalur. 1 ini memiliki IP 172 Mungkin sampai sini teman-teman sudah paham. Jadi ketika kita 16.10.1 mau untuk pindah IP dari router dari gateway-nya, sini lalu IP ke PC-nya sini, memiliki 172 kita perlu 16 10 kita menanyakan ke sini PC 2 1 ya teman-teman. ya. PC 1 Oh, ini tanya harusnya ke 2 root. ya teman-teman, bukan 1. Jadi PC 1 ini tanya ke root ya. Saya halo router, saya ingin mengirimkan sebuah paket Dan untuk alamat atau IP IP PC-nya adalah address atau yang mudah 162 PC router 2 itu 192.168.10.2. 162.16.10.1. Aku harus lewat Dan kemana ya? yang untuk Nah, IP PC-nya ke adalah rootnya yang mana ya? Nah, maka dari root ini 162.18.10.2 dia akan melihat. Oke. Nah, Sini kita bagaimana terbang konfigurasi ke IP yang router 1. di sini kita konfigurasikan? Oke. Sebetulnya biasanya
ini aja ya. Oke, Tapi ketika kita coba sudah ketik melakukan konfigurasi routing antar router, enable, itu kita lalu kita perlu menambahkan yang namanya IP next hop atau biasa disebut juga dengan IP jalur. IP jalur ini untuk apa sih? Kita coba cek dulu IP jalur. Nah, di sini kita tambahkan dulu jalur IP jalurnya. Untuk IP jalur router 1 yaitu 10.10.10.1/30, dan untuk IP di router 2 yaitu IP jalurnya ya 10.10.10.2/30. Nah, saya jelaskan terlebih dahulu mengenai kenapa di sini harus ada IP jalur atau IP next hop. Oke, jadi seperti sebutannya juga teman-teman, sepertinya sebutannya. Nah, pasti. Nah, di sini ketika kita ke kantor pos ingin mengirim paket, pasti di situ ada jelas nama pengirimnya, lalu nama yang di tujuannya siapa, dan yang terakhir ada yang namanya alamat. Jadi ketika kita mau pindah ke sini, maka kita harus tahu mana nih jalur yang mana, jalan apa. Kalau misalkan di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin misalkan kita mau kirim paket dari Bandung ke Jakarta, pasti di situ ada alamat rinci yang teman-teman atau ada jalannya. Nah, misalkan jalan Babakan Cianjur RW berapa, nah itu merupakan jalan yang biasanya diletakkan di identitas itu supaya tukang paketnya itu nggak salah jalan atau nggak salah jalur dan nggak salah rute. Nah, di sini juga sama teman-teman, pada routing juga diperlukan jalan seperti itu. Nah, sebutlah IP next hop atau IP jalur, sudah paham ya. Jadi di sini ketika kita konfigurasi routing, kita memiliki tiga jalur, itu 3 IP atau 3 alamat. Yang pertama adalah gateway, di mana gateway menjadi pusat, ketika IP dari jaringan luar ingin pindah ke jaringan kita. Nah, pastikan kalau misalkan setiap PC itu memiliki IP yang berbeda, nah maka dari situ pusatnya itu adalah kode pos. Kode posnya itu adalah IP gateway ini. Lalu setelah itu ada juga kita yang menyambungkan alamatnya atau jalannya. Nah, jalan yang ada dari destination atau road IP address yang kita tuju, di mana alamatnya itu di sini. Jadi ketika kita mau pindah dari sini ke sini, kita perlu menanyakan ke PC1 tanya ke router kayak, halo router, saya ingin mengirim sebuah paket ke alamat atau IP address. Nah, IP addressnya itu 192.168.10.2. jalannya mana ya, aku harus lewat kemana, routernya kemana. Nah, maka dari router ini dia akan melihat. Kita akan coba melihatnya. Kita buka ke router 1, kita ke CLI, kita enter lagi, teruskan enable ya teman-teman, masuk konfigurasi terminal. Nah, sudah. Nah, di sini kita masukkan komen show IP route. Nah, sudah teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat ini tuh adalah tabel routing. Nah, kalau misalkan di dalam sebuah switch itu disebut adalah tabel routing. Nah, di sini kita belum ada karena memang belum ada IP atau belum ada konfigurasi ataupun router. Sikatnya adalah PC1 bertanya ke router melihat routing table atau IP router, lalu setelah itu dikirimkan ke router 2. Ada router 2, setelah itu melihat tabel routing juga ada show IP-nya, lalu setelah itu baru dia diarahkan ke alamat yang ketujuh.
Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin materi ini cukup sekian, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kita lanjut ke materi yang ketiga ya teman-teman. Di sini kita, nah di sini kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu implementasi konfigurasi static routing. Nah, kita langsung saja masuk ke Cisco Packet Tracer-nya. Nah, di sini pertama-tama kita masuk dulu ke router 1, kita ke CLI, jadi kita enter saja. Nah, di sini kita masuk dulu ke enable, terus menu konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan komen, yaitu interface RA G0/0 -1 ya teman-teman. Langsung enter, langsung di sini no sh, enter. Router 2 ya teman. Sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan lagi interface G0 Kalau udah masuk 0, kita interface, lalu enter IP address, IP address 172.116.10.1 dan subnet maxnya yaitu 255.255.255.0 ya teman-teman. Kita masuk dulu ke Kita enter, langsung masuk lagi ke interface G0/1. Nah, kita enter, langsung masukkan lagi IP addressnya. IP addressnya itu untuk yang kedua ini yaitu 10.10.10.2 dan subnet maxnya yaitu 255.255.255.252. Lalu enter. Nah, sini sudah. Kita lanjut ke router yang kedua. Kita masuk lagi ke CLI. Nah, kita masuk dulu ke mode enable, konfigurasi terminal. Langsung masuk ke interface G0/0. Lalu enter, lalu no sh, kita enter. Nah, di sini kita masukkan IP address, kita langsung IP address kita langsung ke router satu lagi. Kita bisa juga di sini ya. Nah, di sini juga karena IP address yaitu 10.10.10.2, lalu subnet maxnya 255.255.252. Birut 162.18.0
sorry teman-teman. Lalu enter. Kita masuk lagi interface. Tadi ada tiba-tiba mati ya. Sorry. Interface G611 enter. Masukkan lagi IP address. IP addressnya itu 162. Oke. Nah, jadi ketika kita ingat IP root ini adalah 162.10.10.2 itu jalannya root. Routernya terus 10.5 titik kayak seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau ke 162 ini jalurnya ke 10.2. Nah, di sini kita sudah ya teman-teman, kita exit dulu. Kita coba lihat ya teman-teman, itu dengan masuk komen doso IP root. Nah, kalian bisa lihat ketika kita mencoba cek IP room, di sini ada beberapa kode atau misalkan seperti C ya teman-teman, seperti ini. Karena penjalannya C ini berarti connected. Nah, lalu di sini L ini apa? L itu adalah biasanya kita sebut ini jaringan lokal ya teman-teman. Nah, kalau misalkan connected ini biasanya dia menggunakan IP network yaitu 10.10.10.00. Dan untuk lokal jaringan yaitu 192 Nah, sekarang connected. Nah, di sini tentunya udah beres ya teman-teman. Kita lanjut ke yang konfigurasi IP address-nya. Kita lihat di router ini teman-teman. Nah, di sini kita doso IP lalu kita coba enter. Oke. Lalu kita ke PC 1 teman. Nah, di sini juga sama ya teman-teman, seperti di router 2 ya teman-teman. Sekarang kita akan buat jalan atau jalur untuk mengarah ke 10.10.2. Nah, langsung saja kita buat. Kita exit dulu. Masukkan IP route 172.10.2. Nah, di sini kita ke router 1. Nah, IP route. Nah, di sini kita akan masukkan IP route. Nah, sini kita masukkan IP-nya yaitu 162 titik 162.18.10.0 dan internet box-nya yaitu 255.255.0 dan masukkan lagi yaitu 10.10.10.2. Nah, jadi ketika kita ingin IP router ini adalah 168.10, itu jalannya router terus ke 10.2 ya, kayak seperti itu. Nah, ini jalurnya ke 10.2 ya teman-teman. Terus selanjutnya kita akan enter, lalu kita coba cek lagi. Itu dengan menggunakan command doso IP route. Enter. Nah, di sini sudah ada statistiknya ketika IP 162 itu via 10.10.2
Nah, kita ke ini jalurnya, selanjutnya kita enter dulu, kita coba cek lagi. Nah, router code ini kita akan menambahkan juga yang sama, kita akan menambahkan router yang kedua. Nah, di sini kita lanjut ke router 2. Masuk dulu ke enable konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan IP route-nya. IP route-nya yaitu 172.16.10.0. Maksudnya itu 255.255.255.255.0, dan masukkan lagi 10.10.1. Enter. Dan kita masukkan Windows SH IP route. Dan di sini sudah ada, selanjutnya kita akan menambahkan PC 1 dan PC 2. Nah, di sini kita ke PC 1 dulu ya teman-teman. PC 1 ke desktop. IP configuration, dan kita masukkan. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya yaitu 172 titik 16 titik 10.1. Nah, kita ke subnet max-nya yaitu 255.255.255.0, dan default gateway-nya yaitu 172.16.10.1. Nah, sudah, kita ke PC 2 ya teman-teman. Nah, kita ke desktop, masukkan lagi IP address-nya yaitu 162.18.10.4. Nah, untuk service masnya itu 255.255.0. Nah, untuk default gateway-nya yaitu 162.18.10.2. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kirim paket dari PC 1 ke PC 2. Kita coba kirim paket dari PC 1 PC 2. Wah, di sini pertama coba gagal, kita coba lagi. Dah. Kita coba ke PC 1, ke desktop. Ke command prompt, dan kita coba ping dulu ya teman-teman. Genap dulu.
Nah, di sini kita sudah konfigurasi routing ya teman-teman. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, maaf tadi saya ada kesalahan karena tadi belum sukses karena saya di sini belum memasukkan IP route. Nah, di sini saya sudah ya teman-teman, sudah sukses. Ini cukup sekian, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Sekarang ya orang. 255. Nah, di sini kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu implementasi konfigurasi titik routing. Dan ke materi ketiga, yaitu topologi 3 router. Dan di sini kita tambahkan lagi router ya teman-teman. Kita tambahkan lagi router dan satu PC. Nah, dan kita sambungkan. Nah, kita akan coba kasih nama dulu ya teman-teman. Nah, kita yaitu nah, di sini kita masukkan IP jalurnya itu 20.20.1.30 ya teman-teman. Dan di IP jalur router 3, router 2 yaitu 20.20.2/30. Dan IP routernya yaitu 16.10.1/10.10.10/24. Nah, kita untuk visinya yaitu 92.116.10.2/24. Nah, sudah ya teman-teman. Dan di sini kita sudah kasih nama ya teman-teman. Nah, di sini kita ke router 3, masuk ke router 3 ya teman-teman. Nah, di router 3 kita masuk ke CLI. Kita nol saja, enter. Kita enter dan terus saja. Kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Nah, sudah. Jika sudah masuk ke konfigurasi terminal, kita masuk ke interface G0/0 shutdown. Orang geus salah ieu mah. Kita coba Iki kalau ieu mah cuy. Interface Konfigurasi lihat teh ke dia napi G0/0. bisa Enter. Nah, jadi salah. Udah gak apa-apa lah. Kan dilanjutkan ada setik deh. Bisa lanjutkan ini mah ke lain. IP address masukkan IP addressnya yaitu 20.20.20.2 255.255.252. Enter. Kita
masuk ke interface G0/1, enter, shutdown. Oh, yes. Oh, kita coba ulang lagi. Interface G0/1. Masukkan IP address. IP address 192.16.10.1. Dalam soal definisinya itu 255.255.255.0. Kita enter. Nah, jika kita sudah, kita ke PC 3 dan ke desktop, kita IP configuration, kita masukkan IP addressnya yaitu oh, sebelum ke PC kita ke router 2 dulu ya teman-teman untuk menyalakannya. Successful mah berarti bisa di ping ya, Terminal kita masukkan interface G0/2, enter, shutdown. Enter. Nah, saya masukkan IP addressnya yaitu Oke teman-teman, kita akan lanjut itu bahas itu topologi 4 router ya. 1/255.255.255.2 ya. Enter. Nah, kita sudah, kita ke PC 3, bisa masukkan IP addressnya yaitu 192.16.10.10.2. Oke, kita akan coba IP tambahkan IP dulu ya. Nah, di sini itu untuk IP jalurnya yaitu adalah 30.30. Kita ke itu 255.255.0. Nah, kita untuk default gateway-nya yaitu 192.168.10.10.1. Nah, sudah. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, di sini kita coba kirim paket untuk lihat after. Nah, di sini kita akan IP route. Oke, sekarang kita bisa lanjut ke nah, di sini kita akan coba cek ya teman-teman. Itu 68. Oh, kita coba ulang. Titik 131/24. Kita coba cek dari sini. Untuk IP PC-nya sini pilot 92.168.1.2/. Nah, di sini pasti akan gagal ya teman-teman. Kita akan coba ke konfigurasi static routing atau metode yang selanjutnya. Nah, di sini kita akan lanjut ke static routing ya teman-teman. Teman-teman kita masuk dulu ke router 1 ya teman-teman. Ini ada router dulu, kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Oke. Lalu kita masukkan IP route-nya, IP route. Oke. Sudah. IP route.
masukkan IP rootnya yaitu 20.20.20.0 terus 255.255.255.255.255.255.255.255. Oh ininya 10.10.10.10.2. Oke, kita enter. Oke. Enter, kita masukkan lagi IP-nya itu ya teman. Oke, kita lanjut ke router 2. root Nambah, oke, IP root configuration. 92 Kita IP root di 16 titik 10 dan kita masukkan slide maksudnya itu 255.255.255 titik. Oke. Nah, Lu kita masukkan lagi itu 10 titik 2. Nah, di sini kita sudah mendaftarkan IP 2020 ini yang mana ini merupakan jalur kedua untuk menuju ke 192.16.10.0. Nah, di sini kita sudah dua jalur yang kita tambahkan. Nah, di sini kita ke router 2. Nah, di sini kita masukkan IP rootnya. IP root IP rootnya yaitu 192.1.10.20.0 selanjutnya 255.255. Ini untuk router 2 seperti itu aja ya. Dan masukkan lagi kita lanjut ke router 3. 20.20.20.2. Oke, kita keluar dulu ya. Enter. Nah, di sini kita lanjut ke router 3. Adalah IP-nya. Kita masuk dulu ke mode enable. Buka di sistemnya. Ini adalah 192.168.1. Enter. Nah, sini masukkan IP rootnya. Harga banyak ya teman-teman, lumayan agak banyak. Kita masukkan IP root. 162.1.18.10.10.0. Oke, ini teman. Baik, kita akan coba untuk ke router 4 ya. 55.255.255 titik. Seperti ini. Titik Kalau ini kita X saja dulu. Kita IP root. Nah, kita masukkan lagi IP root 20.20.20.1. Nah, kita enter dan masukkan lagi IP root. IP root ini yaitu 10.10.10.10.0. Nah, sebenarnya pastinya itu 255.255.252. Yaitu 20.20.20.1 itu kan. Setelah lagi kita masukkan lagi IP root yaitu 172.16.10.0. Ini itu di sininya sama ya teman-teman seperti yang di atas 20.20.20.1. Nah, sekarang kita coba ping dan kirim paket dari PC 1 ke PC 3. Kita akan coba teman-teman. PC 1 ke PC 3. Kita lihat dulu ya teman-teman
setelah divisi 1 ke divisi Ini 3. Di sini masih in progress. Nah, di sini pilot kita coba. Nah, dan di sini kita sudah successful ya teman-teman, dan kita sudah ya teman-teman, dan kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu topologi 4 router. Oke, kita taruh atas lagi. Nah, di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu topologi 4 router ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menambahkan satu router dan satu PC, dan untuk jalurnya IP jalurnya itu 30.30.30.1/30, dan sama ya teman-teman, kalau ini titik 2/24 dan ini 192 untuk jalur untuk routernya 192.68.1.1/24, dan untuk PC-nya itu 192.168.1/2/24. Nah, kita masuk ke router 3 ya teman-teman. Ke router 3 kita masuk ke enable konfigurasi terminal. Salah. Konfigurasi terminal. Nah, di sini kita masukkan interface G0/0. Nah, shutdown. Dan kita masukkan IP. Oh, salah ya teman-teman. Kita ulang lagi interface G0/2. Ntar kita no SH. Mas kita ngobrol mas, langsung kirimkan paket. Oh gitu aslinya. Bener loh. Kita ulang lagi teman-teman. INT G0/2, kita enter. Itu mau SH ternak. Sini kita masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 50.30.30.1, dan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Enter. Nah, kita masuk ke router 4. Kita ke CLI, kita enter enable konfigurasi terminal, scan interface G0/0, enter, kita no SH. Oh, kita coba lagi interface G0/0, enter SH. Nah, masukkan IP address-nya. Ya udah gak apa-apa buat kamu. Masukkan IP address-nya 30.30.30.2 ya teman-teman. Masukkan subnet mask-nya. Enter, kita interface G0/1 ya teman-teman. Kita no shutdown. Coba lagi ya interface G0. No SH. Nah, masukkan IP address-nya. IP address-nya yaitu 192.168.1.1, dan subnet mask-nya yaitu 55.255.255.0. Kita enter. Nah, sudah. Nah, kita
kita lanjut ke yaitu ke PC 4 ya teman-teman. Nah ke PC 4 ini kita ke desktop, ke IP configuration. Nah kita masukkan IP address nya yaitu 192.168.1.2. Nah, kita subnet maxnya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk default gateway nya yaitu 192.168.1.1. Nah, oke. Di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya yaitu static routingnya. Nah, kita ke router 1 dulu ya teman-teman. Enter. Kita masuk enable konfigurasi terminal. Konfigurasi terminal. Dan kita masukkan IP route-nya. Dan masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255.252. Dan masukkan lagi 10 ya teman, 10.10.10.2. Enter, kita masukkan lagi IP route. Satu 192.168.1.0. Kita masukkan subnet mask-nya yaitu 255.255.255. 255.0. Kita masukkan yaitu 10.10.10.2 ya teman-teman. Kita enter. Ya sudah. Kita lanjut ke router 2. Kita masuk enable, konfigurasi terminal. Nah, kita masukkan IP route lagi, IP route-nya itu 30.30.30.0. Dan subnet mask-nya itu 255.255.255.252. Dan ininya itu 20.20.2. Enter, kita masukkan lagi IP route. IP route-nya yaitu yang kedua yaitu 192.168.1.0. Dan subnet max-nya yaitu 255.255.255.0. dan itu masuk ininya 20.20.20.2. Kita enter. Nah, di sini kita ke router 3. Kita exit dulu. Nah, kita masukkan IP route-nya yaitu 192.168.1.0. dan subnet max-nya yaitu 255.255.2. Oke, kita akan lanjut.
itu adalah konfigurasi topologi plan ya. titik 0. Oke, Dan kita ininya masukkan dulu yaitu plannya. wall gateway-nya 30.30.30.2. Enter ya teman-teman. Nah, di sini sudah kita ke routing yang keempat ya teman-teman. Kita exit dulu. Oke, Kita exit dulu, kita masukkan IP route-nya. kita sambungkan IP route-nya yaitu 10.10.10.0. Subnetnya yaitu 255.255.252. Dan kita yaitu 30.30.30.30. untuk ininya kita IP address-kan dulu ya. Nah, enter, kita masukkan lagi IP route-nya. Itu adalah untuk Yaitu 20.20.20.0. untuk plan Nah, subnet max-nya itu 255. itu contohnya itu adalah 252. titik Lalu report gateway-nya yaitu 0/24. 30.30.30.1. Oke, untuk plan 5 Ntar kita masukkan lagi IP itu adalah route-nya 55.55.55.0/24. Oke, ini untuk peng-IP-an nanti ya teman. 72. Kita tidak perlu untuk 16. masukkan IP jalurnya ya. Oke, kita masuk ke router ini. 10.0. 255.255.2 30.30.30.1. Enter. Kita masukkan lagi IP route-nya. /2 enter. 162.162.10.0. Kita masukkan 255.255.255.0. Masukkan 30.30.30. Oke, 30.1. kita masuk interface Nah, di sini kita tambahkan satu lagi teman-teman. G0 192 2 IP route enter. 192.168.1.1. Oh, mana titik 10 masukkan IP titik address itu salah teman-teman, titik 16 titik 1 titik 10 titik 255 titik 0. Oke, masukkan subnet max-nya yaitu kita masuk interface 255.255.255.0. dan ini yang 30.30.30.1. ya. Nah, Oke, lalu kita enter lagi. sekarang kita akan coba kirim paket dari PC set. Nah, di sini kita akan coba kirim. Kita ya delete dulu ya teman-teman. Kita kirim addressnya di situ ke PC 30 itu 55.55.55. Nah, sukses ya teman-teman. Nah, di sini kita akan coba ping dari PC 1. titik 0. Oke, enter, lalu kita exit, lalu kita IP Ping ya teman-teman, yaitu 192.
full ya. J genep 8 titik 2. Enter. Nah, refresh dulu teman-teman. Ini sudah ya teman-teman, kita coba ke PC 2. 1/255 Kita pilih titik 0 192 titik 168 titik 2 enter. 255. Sudah ya teman-teman. Nah, mungkin cukup materi sekian. Kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya. Ada harusnya teman. Oke, di sini kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu Nanti kita ke konfigurasi topologi pilar. kita di HTTP dulu Nah, sekarang. kita langsung masuk saja Belum ke siswanya. konfigurasi statik. Nah, di sini kita akan tambahkan Ini sudah selesai untuk membersihkan. Selanjutnya kita akan konfigurasi switching ya. Kita ke oh, di sini kita akan tambahkan PC ya teman-teman, 1 switch dan 2 PC. Ini kita akan tambahkan switch. Nah, kita akan tambahkan 2 PC ya teman-teman. di root 4.4.4.0/25. Nah, sudah ya teman-teman. Titik 25 titik Kita akan sambungkan dulu. titik 0 10 titik 2 enter IP root 55 titik 55. Nah, jika sudah disambungkan, nah kita akan kasih nama dulu coba. Untuk pilannya ya teman-teman, yaitu ada pilannya ada 2, yaitu 10.10.2 pilan 4 dan pilan 5. lalu kita di router 2 ya teman. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita langsung saja kita ke router 4. Nah, kita sudah ke router 4, kita masukkan komen 255 enable dulu. 255 Terminal, dan kita interfacekan dulu, masukkan interface G0//2/2 untuk enter. 20 sorry teman. Shutdown. Bukan 10 ya. Coba lagi masukkan exit dulu. Interface G0//2 enter, teman-teman, 0 bisa. titik 0. Nah, Lalu kita enter. jika sudah masukkan, kita masukkan lagi interface Ini G0//2/2.4 IP root 2.4 sudah. Kita coba enter. Empat. kosong. Nah, setelah kita enter, kita masukkan IP address-nya yaitu 44.44.44.1 subnet host yaitu 255.255.255.0. Kita enter, masukkan lagi interface-nya
space G0 slash 2.5 lalu enter. Nah, kita masukkan exception 25 lalu enter. Kita masukkan IP address-nya. Kita masukkan IP address-nya itu 55.55.55.1. Masukkan subnet masknya itu 255.255.255.0. Enter, lalu kita exit. Masukkan IP DHCP full. IP DHCP full pilihan sudah dimasukkan IP pilihan portnya. Kita masukkan networknya ya teman-teman. Terima kasih. Networknya yaitu 44.44.44.0 Bisa 255.255.255.0 dan defaultnya yaitu 44.44.1 router dan DNS-nya. balik atau bos. Dan DNS servernya yaitu 8.8.8.8. Nah, dan kita masukkan lagi IP DHCP full pilihan 5. Dan networknya 55.55.55.0 dan networknya oh salah ya teman-teman, defaultnya 5.55.55.1. Nah, dan DNS servernya 8.8.8. Nah, kita ke switch ya teman-teman, kita ke switch. Terus terminal, nah kita masukkan itu pilihan 4 itu pilihan 4 kurang lu wifi sejam bersaja dan ini yaitu sejam 13 pilihan menit 4
Terus alhamdulillah. Yaitu Wah, tadi di Papua mereka cocok. 95, Kenapa suka dia? yaitu Kamu tambahan asukan dia. Sejam 13 95 tak kita masukkan interface. Aman buka ciri CCTV di dia. Kena ciri itu Pak? Di dia ya, cuma ciri. explore. Siapa? Interface Apple 063. Cocok. Aku 730 lah, itu gede-gede ting. Paling sikit gak ngaruh. Enter, kita masukkan switchboard mode terang. Mode terang kita masukkan lagi interface FA 0/1. Enter, switchboard mode akses. Enter, bukan switchboard bilang 4. Nah, kita masukkan interface FA 0/2. Enter, masukkan akses, switchboard mode akses. Enter dan masukkan switchboard akses 95. Nah, sudah teman-teman, kita akan coba lihat ke PC 5 dan PC 6. PC 5 kita ke desktop, fungsi statis kita rubah ke DHCP. Wah, sudah ya teman-teman, dan kita coba lihat setelahnya lagi. Desktop, konfigurasi DHCP. Nah, sudah ya teman-teman. Nah, kita lanjut yaitu konfigurasi static routing ya. Nah, materi yang terakhir yaitu kita ke router 1, enable konfigurasi terminal dan IP route 44.45.10.10.10.10.2. Ntar kita masukkan IP route 55.55.0 dan subnet maxnya itu 255.255.255.0 dan 10.10.10.2. Enter. Kita ke router 2. Konfigurasinya IP route maaf teman-teman, kita masukkan IP route nya itu 4.44.44.0. subnet maxnya itu 255.255.255.0 dan ininya itu 20.20.20.20.
titik 2. Waduh. Dan IP root itu 55 titik dan subnext masknya yaitu 255.255.0. Dan ininya diiniin 20 titik 20 ini ituin titik 20 titik 2. Enter dan kita masukkan IP rootnya di yang terakhir yaitu IP di router 3. Nah, kita masukkan konfigurasi terminal. IP rootnya 44.44.44.0. Subnet maxnya itu 255.2 255.255.0 dan nyetir 30.30.30.30.2. Enter dan IP rootnya satu lagi 55.55.55.0 dan subnet maxnya itu 255.255.255.0 dan 30.30.30.2. Nah, sekarang kita coba kirim paket. Gimana? bebas Tuan kan bisa enter di awal kayak itu kalau itu tuh kalau udah teman sini saja. jadi cari aja. Oh, sukses. Saya hebat. Kita akan coba, mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.